Setelah memperkenalkan update di GP Monaco berupa sidepod dan suspensi depan baru, Mercedes terlihat lebih percaya diri dengan raihan podium di GP Spanyol dan GP Kanada. Namun, ketika tiba di GP Austria pekan lalu, Mercedes dipaksa untuk kembali ke settingan pabrik dengan buruknya performa mereka di sirkuit Red Bull Ring. George Russell dan Lewis Hamilton hanya mampu finish di urutan ke-7 dan ke-8, di mana hasil ini diakui cukup mengejutkan bagi Mercedes karena mereka tidak punya ekspektasi akan perform seburuk kemarin. Kedua pembalapnya diasapi oleh McLaren yang tampil on fire dengan update barunya serta finish di belakang Aston Martin yang juga sama-sama sedang kesulitan. GP Austria merupakan akhir pekan terburuk Mercedes sepanjang musim 2023 berjalan karena mereka hanya bisa membawa pulang 11 poin meski sudah ditambah dengan sprint race. Di sprint race sendiri, performa mereka juga amburadul sejak kualifikasi, di mana Hamilton gagal lolos dari sesi SQ1 karena track limit dan terlibat sedikit drama dengan Verstappen, serta Russell yang alami masalah hidrolik dan harus start dari urutan 15. Jika melihat progres positif yang sudah dibuat di mobil W14 di dua balapan sebelumnya, maka tidak heran jika Mercedes merasa bingung kenapa kecepatan mereka bisa anjlok secara signifikan di Austria. Apa penyebabnya? Seperti yang kami mention di review kemarin, sirkuit Red Bull Ring selama bertahun-tahun memang selalu menyulitkan Mercedes. Letak sirkuit yang ada di ketinggian pegunungan dan karakternya yang sangat mengandalkan grip ban belakang menjadi mengekspos kelemahan dari mobil pabrikan Jerman ini. Dalam 6 tahun terakhir, mereka hanya meraih kemenangan di tahun 2020 ketika memiliki mobil sekelas W11 saja. Selain itu, sejak 2018, Mercedes selalu kesulitan ataupun bernasib kurang beruntung di Red Bull Ring. Di era generasi baru di mana Mercedes kurang kompetitif, Austria kemudian menjadi terasa semakin kejam bagi mereka. Bahkan meskipun dengan versi terbaru dari W14 yang punya sidepod baru, masalah fundamental Mercedes kembali muncul di sepanjang akhir pekan kemarin. Kita tahu jika mobil Mercedes musim ini mempunyai karakter dengan kekuatan grip ban depannya yang sangat sensitif, namun itu tidak bisa diseimbangkan dengan grip ban belakangnya yang kurang begitu bagus. Alhasil mobil mereka sangat mudah alami sliding atau oversteer ketika keluar dari tikungan. Karakteristik tersebut kembali terekspos di sirkuit Red Bull Ring yang sangat mengandalkan grip belakang. Karena sprint weekend cuma ada satu kali sesi latihan bebas, maka Mercedes tidak bisa mengutak-ngatik suspensinya dan cuma mampu memberikan solusi cepat dan sederhana, yaitu mengurangi downforce di sayap depan. Dengan mengurangi downforce front wing, maka itu akan mengurangi sensitivitas mobil saat berbelok dan otomatis akan membuat grip belakang lebih seimbang. Efeknya bisa dilihat di data telemetri, di mana kecepatan Hamilton di tikungan lebih rendah ketimbang Lando Norris karena pemangkasan downforce di sayap depan. Hal itu membuat Hamilton harus memprioritaskan exit tikungan daripada kecepatan saat berbelok, dan dia bisa menyamai McLaren saat akselerasi di lurusan Red Bull Ring. Namun, sisi negatifnya adalah karena Hamilton lebih mengutamakan akselerasi, ban belakangnya jadi mudah alami overheat atau kepanasan. Ketika memasuki sektor ketiga, performa ban belakangnya sudah hilang, dan disitulah Hamilton kehilangan banyak waktu. Di data sangat terlihat kalau Hamilton kehilangan banyak waktu di tikungan 9 dan 10, di mana McLaren bisa dibawa dengan kecepatan yang lebih kencang di sana. Problem handling Mercedes tersebut kemudian semakin terasa saat balapan. Hamilton ternyata memangkas downforce sayap depannya terlalu banyak dan justru menambah masalah di mobilnya dengan alami understeer sekaligus oversteer di sepanjang balapan, terutama tikungan sektor kedua dan ketiga. Kendala handling itu membuat Hamilton kesulitan untuk menjaga mobilnya di dalam track limit dan berujung ke penalti yang ia dapat saat serta sesudah balapan. Masalah tersebut juga sebabkan Hamilton tidak bisa menjauh dari Lando Norris yang menempelnya sejak lap pembuka dan tidak bisa melakukan late braking ketika berduel karena downforce depannya yang kurang. Berulang kali kita lihat Hamilton harus menyerah dengan mudah ketika disalip oleh Norris dan Perez karena tidak bisa late braking di tikungan. Ketika masuk pit, Hamilton masih sempat untuk mengatur sayap depannya supaya punya lebih banyak downforce dan mobilnya jadi lebih stabil. Tetapi itu sudah terlambat karena ia terlampau jauh di belakang dan sudah disalip Alonso setelah pit. Hamilton sangat frustrasi, berulang kali komplain di radio soal keadaan mobil dan bertanya soal penalti track limit pembalap-pembalap di depannya. Mungkin karena kesal dengan komplain Hamilton yang diucapkan terus-menerus, Toto Wolff sampai turun tangan untuk menenangkan pembalapnya tersebut dan memintanya untuk fokus membawa mobil sampai finish. Di titik ini Mercedes sebenarnya sudah pasrah dengan jalannya balapan yang memang bukan harinya mereka. Seperti George Russell yang memang sudah tahu jika mobilnya tak begitu bagus di Austria dan memilih bermain aman sepanjang race.
Santainya Russell ini membuatnya jadi salah satu dari dua pembalap yang sama sekali tidak mendapat peringatan atau warning soal track limit di balapan kemarin. Performa Mercedes yang ambyar di Austria, selain dari faktor sirkuit, bisa jadi disebabkan oleh faktor lain, seperti tim-tim rivalnya yang sudah lakukan upgrade mobil. Aston Martin dan Ferrari sudah membawa upgrade untuk memperbaiki performa mobil mereka masing-masing dalam dua balapan terakhir. Sementara Mercedes praktis, mobil mereka masih sama sejak GP Monaco. Performa mereka nampak menurun sejak GP Kanada, di mana mereka kalah dari Aston Martin dan jadi tim tercepat ketiga. Kemudian di Austria mereka semakin mundur di belakang Aston dan Ferrari, atau bahkan McLaren. Sirkuit Silverstone akhir pekan ini akan menjawab keraguan tersebut. Apakah performa buruk di Austria disebabkan karena karakter track atau memang karena performa mobilnya yang kalah dari tim rival? Apalagi mereka berencana akan meluncurkan update besar di GP Inggris. Seharusnya ini bisa membantu Mercedes untuk kembali kompetitif. GP Inggris juga harus dimanfaatkan dengan baik oleh Lewis Hamilton dan Mercedes untuk sama-sama saling meyakinkan diri dalam hal negosiasi kontrak. Kami sudah pernah bahas, jika meskipun Hamilton 90% akan bertahan di Mercedes, tapi negosiasi mereka bisa jadi berjalan alot dan memakan waktu lama. Keduanya sudah memastikan jika tidak akan ada pengumuman soal perpanjangan kontrak dalam beberapa pekan ke depan, dan kemungkinan baru bisa selesai saat jeda musim panas. Negosiasi di antara keduanya diyakini masih mentok oleh restu dari Daimler selaku induk perusahaan dari Mercedes. Bisa masalah soal gaji atau klausul-klausul khusus yang diminta oleh Hamilton. Dengan penurunan performa yang dialami Mercedes saat ini, tentunya Hamilton menginginkan jaminan jika tim bisa membuatkannya mobil yang lebih kompetitif di masa depan jika ia bertahan. Performa di Silverstone akan menentukan seberapa besar kepercayaan yang bisa diberikan dari Hamilton kepada Mercedes soal arah development mobil ke depannya seperti apa. Hamilton juga harus tampil bagus, karena jika dengan Mercedes yang sudah memberikan update baru di mobilnya, tentu mereka ingin menilai apakah dengan semua permintaan yang ada di negosiasi kontrak masih sepadan dengan hasil yang ia berikan di sirkuit. Toto Wolff sudah menegaskan jika mengeluh secara terus-menerus tidak akan menyelesaikan masalah yang mereka punya. Ada kalanya pembalap dan tim harus tenang supaya lebih fokus ke tujuan utama mereka, yaitu kembali ke tangga juara pada 2024. Sekian video dari kami, jangan lupa beri komen dan subscribe untuk konten F1 lainnya.